Oke, udah semua. Udah aman nih. Ya, jadi selamat sore semua. Tadi ada gangguan. Gangguan itu dalam bentuk gangguan. Jadi gangguan tetap gangguan. Jadi semua gimana lagi? Oke, terima kasih sore hari ini. Saya mewakili Amazing Ministry dan teman-teman mewakili juga keluarga saya. Kami mengucapkan turut berduka cita yang sebesar-besarnya kepada ibu yang ada di kanan saya ini. Anda tidak perlu tahu dulu namanya siapa. Ibu ini 4 hari yang lalu bahasanya tidak baik itu. Ayah tercinta kembali ke rumah Bapa di surga. Dan sore hari ini, ibu ini bersama kita semua akan bersaksi kepada teman-teman semua di rumah. Melewati sebuah episode terakhir dari acara saat ini yang namanya Lembah Kekelaman. Ibu ini akan mengisi sebuah kesaksian bagaimana yang terjadi dan pengalaman seperti yang kita lihat minggu-minggu lalu. Edisi Lembah Kekelaman itu bicara tentang bagaimana mendidik orang-orang percaya di dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman yang mana? Lembah kekelaman yang banyak masalahnya. Lembah kekelaman yang banyak tidak enaknya. Tetapi kita sudah dengar kemarin beberapa kesaksian, lembah kekelaman selalu membuat orang dekat dengan Yesus. Iya kan, Bu? Iya. Sore hari ini kita akan dengarkan kesaksian dari ibu ini. Silakan perkenalkan dulu Ibu. Shalom, selamat sore. Nama saya Eva Dona Sinulinga. Kami aktif di pelayanan penjara-penjara, anak jalanan, juga orang-orang yang tertolak yang tergabung di Miracle Ministry. Dan pada sore hari ini saya bersyukur Amazing Ministry mengajak saya untuk bisa berbagi kesaksian buat banyak orang pada sore hari ini. Jadi Ibu akan bersaksi sore hari ini? Ya. Oke teman-teman, kita akan dengarkan, kita akan simak. Jadikan kesaksian ini sebuah pesan kepada kita masing-masing untuk memberikan kepada kita kekuatan. Silakan Ibu Eva Dona. Ya. Mungkin sangat panjang sekali waktu saya untuk menerima kasih karunia Tuhan ketika saya ditangkap Tuhan untuk bisa masuk ke dalam dunia pelayanan. Mulai saya diproses, mulai saya begitu banyak menghadapi permasalahan-permasalahan ya, sehingga saya bisa sampai pada titik sore hari ini saya masih bisa di Tuhan kasih kesempatan untuk melayani jiwa-jiwa yang tertolak di luar sana. Ya, mungkin panjang sekali ceritanya hingga saya bisa menjadi seperti saat ini. Mungkin saya bisa bercerita sedikit tentang bagaimana Tuhan sudah menunjukkan bahwa Dia akan membawa saya ke dalam dunia pelayanan. Karena dari tahun 97 Tuhan sudah mulai memperlihatkan kepada saya bagaimana Dia sudah menunjukkan tanda-tanda Dia akan menangkap saya dari tempat yang memang orang katakan itu lembah kekelaman. Boleh tahu yang kayak gimana, Bu? Ya, lembah kekelaman itu ya bisa dikatakan dunia yang orang anggap itu sangat-sangat sensitif ya. Apakah itu dunia malam ya? Artinya dunia malam itu di sini dunia gemerlap. Dan dunia yang menurut saya itu nyaman, menurut saya enak, indah, tapi tidak menurut Tuhan. Tapi itu mungkin tidak saya sadari ya, sampai pada titik di mana Tuhan bekerja dan mengatakan, sudah waktunya anakku, mari ikut saya. Mari kabarkan kebenaran untuk orang-orang yang tertolak. Ya, sejak tahun 97 Tuhan itu sudah menunjukkan melalui mimpi kepada saya.
Artinya mimpi itu mengatakan bahwa waktu itu tidak lama lagi. Seperti suara audible itu masuk beberapa kali dalam mimpi saya. Saya tidur malam, saya mimpi, saya diperlihatkan jam dinding. Jam dinding itu menunjuk ke arah angka 12 kurang 5. Dan di situ saya mendengar kata, bertobatlah karena waktunya sudah tidak lama lagi. Tuhan banyak memperlihatkan sesuatu hal. Dan di situ saya mengatakan, Tuhan kasih saya kesempatan sekali lagi. Dan setelah mimpi itu selesai, saya menganggap mimpi itu hanya sebatas angin lalu saja. Dan beberapa waktu kemudian Tuhan juga datang lagi dalam mimpi saya. Dan menunjukkan jam yang sama, jam 12 kurang 5. Dan di situ saya diperlihatkan seperti kereta api ya. Tapi kereta api itu kereta api tua, besi tua. Lewat gitu. Dan di situ Tuhan agak menegur saya lebih keras lagi. Bertobatlah karena waktunya sudah tidak lama. Dan di situ lagi-lagi saya menjawab, Tuhan kasih saya waktu sekali lagi. Cut dulu, oke. Lembah kekelaman, ada poin-poin penting. Ada satu ajakan tadi, di dalam lembah kekelaman yang Ibu Dona terjadi, ada satu ajakan, bertobatlah. Poin pertama kita dapat. Lanjut Bu. Nah, sampai di satu titik saya juga masih belum meresponi kata-kata bertobat itu. Sehingga pada suatu titik Tuhan memperlihatkan kepada saya bagaimana kedatangan Tuhan. Di situ di dalam mimpi saya melihat bagaimana adanya kiamat ya, kiamat atau katakanlah hal-hal yang memang tidak ada masuk di dalam pikiran saya seperti saya melihat ada malaikat Tuhan 2 turun dari surga. Bentuknya memang luar biasa, sangat luar biasa. Saya katakan memang dia bertubuh besar, tinggi, bersayap, dan dia membawa kitab kehidupan waktu itu saya lihat. Seperti buku ya, yang saya tahu itu buku kehidupan. Nah ketika itu saya kaget karena waktu saya sempat melihat buku kehidupan itu, saya nggak ngerti bahasanya, seperti bahasa Ibrani atau apa gitu ya. Tapi saya melihat malaikat itu masuk ke dalam rumah teman saya dan membawa teman saya itu keluar. Satu malaikat membawa teman saya itu keluar dan yang satu lagi membuka kitab. Membuka kitab itu dan ketika salah satu malaikat menanyakan apakah nama orang tersebut ada di dalam kitab kehidupan, yang malaikat yang memegang buku itu mengatakan tidak ada. Dan saya melihat teman saya itu dibawa saya tidak tahu kemana. Dan di situ juga saya masih berusaha untuk berkomunikasi dengan salah satu malaikat. Saya bilang, di mana semua orang? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Tapi malaikat itu tidak melihat wajah saya. Dan dia hanya menunjukkan ke satu titik gitu, ke sana gitu. Akhirnya saya berdasarkan petunjuk tangan dari malaikat ini saya berjalan berlari gitu. Di tengah jalan saya menjumpai ada sepeda motor, tapi sepeda motor itu tidak bisa saya pakai lagi karena sudah terbakar. Saya lihat ada sepeda tapi sepeda itu sudah tidak bisa lagi saya naiki karena bannya sudah peot gitu ya. Dan saya juga melihat rumah-rumah itu udah nggak bisa didiami karena sudah hancur, hanya tinggal berbentuk puing-puing. Dan di sepanjang jalan saya melihat banyak sekali orang-orang yang berlari tanpa tujuan, tanpa arah, tanpa mempedulikan satu sama lain. Dan akhirnya saya menemukan satu tempat, saya melihat banyak sekali orang berlari ke tempat itu satu lapangan ya. Sampai sekarang saya sangat penasaran gitu, artinya masih ada sesuatu di dalam diri saya. Tuhan, kapan saya bisa melakukan suatu ibadah di tempat itu gitu ya. Nah ketika saya sampai di tempat lapangan itu saya melihat banyak orang berkumpul dan situasi gelap, tidak bisa melihat satu sama lain. Tidak bisa melihat satu sama lain, tapi saya melihat banyak orang untuk menyembah satu bayangan yang besar saya lihat. Satu bayangan yang besar, saya tidak bisa menjangkau dan melihat orang itu siapa, tapi saya melihat bentuknya sangat besar hingga hampir sebesar lapangan yang berkumpul orang-orang tadi. Tapi saya perlahan-perlahan saya mendekat, saya lihat tubuh besar itu seperti orang yang orang zaman Israel, orang Israel zaman dulu ya, rambut panjang dengan sepatu-sepatu yang ikat-ikat dan juga jubah gitu. Dan orang itu tidak melihat kepada orang-orang yang di sekitarnya gitu.
Dan saya melihat orang berkata begini, ampun Tuhan, ampun, ampun. Saya hanya diam. Ketika saya mencoba untuk komunikasi dengan orang yang besar itu, saya mencoba berkomunikasi, saya bilang begini, kenapa Tuhan terjadi seperti ini? Waktu itu Tuhan hanya diam, tidak menoleh, tetap dia buang muka. Tuhan, kenapa terjadi seperti ini? Dan Tuhan mulai membuka komunikasinya dan mengatakan seperti ini, manusia sudah terlalu jahat. Akhirnya saya katakan, Tuhan kasih kami waktu sekali lagi. Tapi Tuhan menjawab, tidak, karena manusia sudah terlalu jahat. Akhirnya saya membungkuk dan saya bilang, kasih kesempatan sekali lagi Tuhan, saya bilang. Akhirnya Tuhan katakan, baiklah, manusia saya berikan kesempatan sekali lagi. Nah setelah itu saya bangun. Saya diam. Dan saya menceritakan ke orang tua saya, waktu itu ibu saya ya. Dan ibu saya bilang luar biasa, seumur hidup saya sendiri pun tidak pernah mimpi yang seperti itu. Tapi Tuhan taruh mimpi itu di dalam dirimu, berarti ada sesuatu yang Tuhan mau taruh di dalam hidupmu. Nah mulai dari situ saya mulai ikut ibadah, tapi belum lepas dari apa yang namanya kehidupan yang nyaman, kehidupan dalam kedagingan gitu. Boleh Ibu sedikit kasih saya gambaran? Tidak banyak orang bisa berasumsi dengan kata-kata kedagingan. Ya kita ini, tubuh ini isinya daging gitu. Ya. Tapi saya ingin Ibu jelaskan kepada penonton definisi kedagingan yang Ibu sampaikan tadi. Silakan Bu. Ya, saya dan teman-teman memang senangnya ya dunia malam dengan hiburan malam ya di diskotik, di mana-mana. Ya begitulah kehidupan yang saya lalui hari lepas hari, kesenangan duniawi, banyak hal yang kami lakukan bersama teman-teman yang membuat mungkin Tuhan berduka gitu ya. Dan pada satu titik juga saya berapa kali mengalami namanya kecelakaan, apakah itu harusnya saya mati atau saya kecelakaan di pesawat Garuda tahun 97 ya di Buah Nabar kalau nggak salah. Dari situlah mulai saya merasakan bahwa ada sesuatu sebenarnya yang mau Tuhan taruh dan si iblis setan ini nggak suka gitu ya. Tidak suka, tapi saya percaya dan sekarang saya baru mengerti bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal ya. Di waktu yang sama saya mimpi juga kedatangan Tuhan Yesus, di tahun yang sama juga 97 saya juga harusnya mengalami kecelakaan pesawat Garuda dan waktu itu sekitar saya lupa bulan berapa ya, bulan Agustus atau bulan berapa pesawat Garuda itu jatuh. Harusnya saya berangkat bersama beberapa 3 orang anggota keluarga saya, tapi nggak tahu kenapa hari Rabu saya memutuskan untuk pulang lebih dahulu gitu. Nah hari Rabu atau hari Kamis dan pesawat Garuda tersebut jatuhnya di hari Jumat. Di situ saya kaget, waduh kalau tadi saya ada di dalam mungkin lain ceritanya dengan yang sekarang gitu ya. Nah di tahun 98 juga saya berangkat ke Jakarta mengalami kecelakaan kapal laut. Kapal lautnya tabrakan di laut sehingga kita harus terombang-ambing selama 4 hari di laut ya. Waktu itu kapalnya tabrakan dengan tanker. Nah di samping ini saya, kelas saya ada 4 orang penumpang meninggal ya. Dan kebetulan juga saya ada di dalam dan lagi-lagi penyertaan Tuhan itu sempurna. Nah di tahun 2005 juga di kecelakaan pesawat Mandala. Kalau andai tadi saya ada pada jam pesawat itu jatuh, harusnya tadi saya melintas di situ. Tapi nggak tahu kenapa saya berbelok arah. Nah dari situ saya berpikir, kenapa ya Tuhan ya? Dan akhirnya jawaban itu saya terima di tahun 2008 ketika Tuhan membawa saya masuk ke dalam dunia pelayanan. Saya dipertemukan dengan seorang hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan ini seperti mengatakan kepada saya, kamu harus masuk ke sekolah pelayanan. Dan dia membawa saya sekolah pelayanan itu di Semarang tahun 2008. Di
The School of Art, the TSOA di Semarang Ungaran. Sehingga waktu saya masuk tahun 2008 pun saya tidak mengerti, dan itu memang semua sudah rencana Tuhan ya. Kenapa? Karena saya membuat lamaran-lamaran untuk sekolah Alkitab itu juga sudah last minute ya. Waktu itu kita mengirimkan berkas-berkas saya itu tanggal 21 bulan 4. Sementara penutupan itu tanggal 22 bulan 4. Bagaimana bisa pengiriman dari Sumatera ke Jawa itu dalam tempo 1 hari. Sementara saya mengirim berkas tersebut jam 6 sore ke kantor pos. Dan posisinya pun sudah tutup. Kita pergi ke kantor pos pusat. Dan di situ pun berkas saya cuma ditaruh begini aja. Tidak diproses. Dalam hati saya, berarti tidak diproses. Aman, saya enggak sekolah Alkitab. Tapi ternyata kalau memang itu semua sudah di dalam rencana Tuhan, di dalam kendali Tuhan, apapun itu pasti terjadi dan tergenapi. Ternyata saya dipanggil, saya ditelepon, siapkan ini, siapkan ini, siapkan ini. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta, beberapa hari saya menginap di Jakarta, saya berangkat ke Semarang untuk apa yang namanya pemulihan secara roh dulu gitu. Baik. Ada beberapa poin tadi yang saya dapat, kemudian ada beberapa musibah, saya coba korek dulu sedikit dulu ya. Ada beberapa musibah, 2 kali kecelakaan pesawat terbang yang dibatalkan begitu? Iya. Dan 1 buah kecelakaan kapal laut. Ya, dan bukan itu aja. 1 hari saya bawa mobil. Saya tahu itu jalan one way ya, nggak boleh berlawanan arah gitu. Saya bawa mobil dalam kecepatan tinggi, tiba-tiba dari arah yang berlawanan muncul mobil gitu. Kalau secara kasat mata itu mobil udah nggak bisa terelakkan lagi, pasti ada tabrakan. Tapi ternyata tidak terjadi kecelakaan. Dan satu lagi yang saya ingat, saya berdiri di depan rumah, saya nggak tahu apa yang mau saya kerjakan. Tiba-tiba lewat angkot gitu ya, lewat angkot saya naik. Nah, di sini lagi lah awal dari bencana ini. Tiba-tiba angkot ini mengalami kecelakaan, terbang dia gitu. Terbang, dia muter gini, tek 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 tek, tek sampai 4 kali. Pada saat terakhirnya itu ban mobilnya di atas. Jadi seorang bapak tentara bilang, kalau saya lihat dari jauh, ini orang yang di dalam enggak mungkin selamat. Tapi puji Tuhan semua yang di dalam itu enggak ada yang luka. Nah di situ saya mulai menyadari, kenapa ya Tuhan, kenapa gitu. Karena saya masih awam waktu itu di dalam dunia pelayanan, jadi waktu sampai di Semarang saya menceritakan kesaksian saya. Nah teman-teman saya yang sudah senior bilang, Tuhan punya rencana buat kamu. Ada sesuatu yang Tuhan mau taruh di dalam hidup kamu yang kamu tidak mengerti. Gitu. Mulai dari mimpi-mimpi kamu, mulai dari perjalanan hidup kamu, mulai dari semua yang terjadi di dalam hidup kamu. Ada satu hal yang Tuhan mau taruh, yaitu untuk jiwa-jiwa gitu. Akhirnya saya mulai dilatih. Namanya kita masih nyaman dengan dunia kita yang dulu. Suatu hari saya mengancam Tuhan juga. Saya bilang, Tuhan, saya nggak ngerti saya di sini ngapain. Sudah 2 minggu saya di tempat ini. Saya lihat teman saya ada yang pintar bahasa roh, ada yang bisa melihat ini itu, ada yang pintar berdoa. Saya nggak bisa apa-apa, saya nggak mengerti apa-apa Tuhan. Saya bilang, saya keluar waktu itu dari kamar jam 9:30. Padahal kita sudah tidak bisa keluar kalau sudah 9:30 malam gitu. Saya keluar ke ruang tamu, ada beberapa teman saya juga yang lagi telepon. Waktu saya berdiri, saya melihat bola api lewat, sap gitu. Saya bingung, loh. Gitu, saya lihat itu bola api gitu. Terus saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan tidak menjawab pertanyaan saya ini, besok saya akan pulang, saya bilang. Jadi waktu selesai saya ngomong-ngomong sendiri di luar, saya masuk ke kamar gitu ya. Jadi waktu di kamar itu kan kita satu kamar 3 orang. Nah teman saya yang di tempat tidur sebelah itu orangnya dari Jepara, dan yang di tempat tidur lantai atas itu dari Nias, dan sebelahnya saya ya.
Jadi waktu saya masuk buka kamar, itu teman saya yang dari Jepara itu dia berbahasa roh. Nah teman saya yang dari Nias ini sebenarnya dia juga awam sama seperti saya, nggak mengerti sama sekali. Tapi Tuhan taruh dia karunia untuk menerjemahkan bahasa roh. Nah jadi waktu teman saya yang di orang Jepara ini berbahasa roh, yang atas menerjemahkan. Nah waktu saya masuk, saya melihat begini gitu, saya lihat mereka gitu ya. Terus saya bilang, sudah saya nggak ngerti, besok saya udah pulang. Terus saya ambil minyak urapan, saya balur ke tubuh saya. Ketika saya mau mendekat ke tempat tidur, saya kepenuhan. Bergetar saya, bergetar. Tiba-tiba nggak bisa dibendung, air mata saya menangis. Tiba-tiba teman saya yang dari Jepara ini berdoa. Dan tiba-tiba lagi yang teman saya yang dari orang Nias ini bilang, anakku, sudah lama aku menunggu engkau, katanya. Aku sangat merindukan engkau. Peluklah, sekarang aku ada di hadapanmu, kata teman saya yang orang Nias. Saya kaget dan posisi saya waktu itu sudah kepenuhan roh. Tangan saya refleks memeluk seperti ada orang yang di depan saya. Itu tangan hampir 1 jam begini, enggak lepas-lepas. Saya sambil nangis seperti anak kecil. Yang keluar dari mulut saya hanya papa. Seperti seorang anak kecil yang mengadu sama papanya tentang segala sesuatu hal yang terjadi sepanjang hidupnya. Seperti mengadu gitu. Akhirnya jangan pergi lagi, itu yang saya tangkap. Jangan pergi lagi karena engkau sudah lama aku nantikan untuk melayaniku gitu ya. Terus kalaupun kau pergi, kalaupun engkau lari, engkau akan balik lagi. Karena engkau sudah aku pilih untuk melayaniku. Itulah yang waktu itu doa-doa kami di ruangan itu ya. Itulah yang terjadi ya. Dari penafsiran bahasa roh yang teman saya ini tadi. Saya diam. Tapi waktu itu bersamaan kita selesai doa bareng gitu. Sesudah selesai bareng doanya, kita pandang-pandangan, kita peluk-pelukan. Ternyata Tuhan menjawab doa saya itu enggak pakai waktu lama. Langsung dia jawab bahwa saya tidak bisa pulang, bahwa saya tetap harus bertahan, bahwa saya harus hidup di dalam kemenangan gitu. Dan memang prosesnya itu enggak simple ya. Akhirnya saya belajar. Nah disitulah saya mulai bisa karunia berbahasa roh, ada karunia penglihatan, ada karunia kesembuhan. Disitulah Tuhan perlihatkan. Nah di situ saya juga mendapatkan satu ayat di Yeremia 1 ayat 5. Boleh dibacakan Pak Aga? Saya bacakan firman Tuhan dari Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu kalimat yang sangat luar biasa, itu ayat yang saya pegang ya. Sejak di dalam kandungan. Berarti saya berpikirnya begini ya, sejak di dalam kandungan ibu saya itu si setan sudah tahu bahwa saya akan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi si setan ini nggak suka. Mulailah kehidupan saya dikacaukan dengan berbagai cara supaya saya hancur. Tapi firman Tuhan itu harus tetap digenapi. Tidak bisa gagal, tetap harus digenapi seperti di Yohanes 15 ayat 16 ya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi kalau Tuhan sudah berperkara di kehidupan seseorang, apapun itu tidak akan bisa merubah apa yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup seseorang. Itulah yang sudah saya alami selama saya melayani Tuhan sejak tahun 2008 gitu. Nah sesudah itu mulailah saya dengan suami saya ketemunya di Semarang, dan kita juga melayani orang-orang yang pecandu narkoba, HIV/AIDS, juga orang-orang di jalanan, orang-orang gila, orang-orang pengemis, siapapun yang kita temui di jalan kita layani. Dan yang paling utama itu teman-teman yang ada di dalam penjara, karena memang orang-orang yang di dalam penjara ini kan memang orang-orang yang banyak tertolak dan mereka yang harus dipulihkan secara alam rohnya gitu.
Yo, luar biasa. Saya ada menangkap gitu ya beberapa pesan dari Ibu tadi bahwa kehidupan kekelaman, kita bilang aja kehidupan lama seseorang yang mungkin hidup di dalam gelimangan dosa, begitu ya, masa lalu yang tenggelam di dalam kehidupan itu butuh pemulihan sebenarnya. Iya. Baik yang secara instan maupun ya, saya lihat ibu itu tadi dia dapat mimpi, dia dapat artinya Tuhan memberikan banyak peristiwa, teguran-teguran dalam bentuk kecelakaan dan sebagainya. Jadi artinya gini, setiap orang itu punya masa gelap dalam hidupnya, punya itu. Dan sekarang bagaimana merespon ketika panggilan itu datang kepada setiap kita, begitu ya Bu? Oke, saya tertarik. Jadi kenapa Ibu 2008 tiba-tiba masuk ke dunia pelayanan? Saya akan dipilih. Oke. Saya akan dipilih. Kalau secara daging saya pasti menolak. Tapi firman kan harus digenapi. Ya. Panggilan itu kan harus digenapi. Apa yang sudah Tuhan rancangkan di dalam hidup kita itu harus digenapi. Karena rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Apapun yang setan mau lakukan di dalam hidup kita, mau menghancurkan kita, mau membunuh kita, mau membinasakan kita, tidak akan berhasil. Karena rencana Tuhan harus digenapi di dalam hidup seseorang. Bila orang tersebut sudah menjadi targetnya Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa yang tertolak. Seperti Yeremia 1 ayat 5. Itu yang saya pegang. Baik. Cukup berkesan ya Bapak Ibu. Jadi pandangan ini sebenarnya, pandangan Ibu ini cukup modern. Jadi artinya kita harus terima itu dengan pikiran modern bahwa jadi gini Bu, kehidupan kita orang Kristen gitu, tidak melulu enak atau memang harus enak-enak terus? Kalau kehidupan orang Kristen kan harus tetap pikul salib. Mana bisa enak-enak terus. Hidup ini kan tidak enak terus. Baik. Teman-teman semua, dari beberapa cerita-cerita teman-teman kita yang lama gitu ya, selalu saja bilang begini, ketika seseorang itu dilepaskan dari lembah kekelaman, kehidupannya mulai berubah dengan suatu tahap baru yang namanya melayani Tuhan, mulai melayani sesama. Ibu ini tadi singgung ada masalah pemulihan teman-teman di penjara, keterlibatan HIV dan segala macam gitu ya. Sebelum masuk ke dunia pelayanan Bu, saya mau tanya dulu, komitmen Ibu untuk lepas dari lembah kekelaman itu atas kemauan sendiri atau ya gimana? Ceritakan dulu ke kami gitu. Ya karena kemampuan itu diberikan Tuhan. Ya, karena Tuhan yang memampukan kita. Kalau secara daging siapapun tidak akan mampu melepaskan ikatan-ikatan kalau tidak ada keinginan dan kerinduan dari Dia. Ketika tanggung jawab itu sudah ditaruh di dalam diri kita, kita punya komitmen apapun itu. Karena Tuhan itu sudah banyak sekali melakukan banyak hal di dalam hidup saya. Saya sudah mengalami kemurahan Tuhan. Saya sudah mengalami apa yang namanya keterlibatan bersama Tuhan itu. Saya sudah merasakan, saya sudah sangat merasakan kebaikan Tuhan itu, penyertaan Tuhan, dan juga perlindungan Tuhan itu sudah sangat saya rasakan gitu. Sudah saya lihat bagaimana Tuhan itu menaungi saya gitu. Jadi saya, gak henti-henti hati saya bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan biasanya teman-teman yang sudah bersinggungan dengan narkoba itu kebanyakan akan bersinggungan dengan namanya hukum dan penjara. Benar kan? Kebanyakan zaman sekarang orang yang sudah bersinggungan dengan yang namanya narkoba itu pasti dia bersinggungan dengan hukum dan penjara. Terbukti dengan banyaknya orang di dalam penjara karena terlibat dengan narkoba. Tapi puji Tuhan, saya belum pernah. Amin. Itu adalah satu kebesaran Tuhan di dalam hidup saya. Bagaimana penyertaan Tuhan, walaupun saya lari, tetap Tuhan, mari anakku. Dia tetap menuntun saya. Kemana saya harus berjalan, kemana saya harus melangkah. Dan sampai detik ini saya sudah mengalaminya. Apa yang namanya
pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu sudah saya alami. Saya sudah melihat semua yang Tuhan lakukan di dalam hidup saya. Makanya kerinduan itu terus membara, api itu terus membara, terus dan terus. Jika ada orang misalnya dalam satu masalah, ya kita tim langsung cepat supaya orang itu keluar. Paling tidak kita membuat orang itu memiliki respon yang positif, memiliki semangat yang besar untuk berpengharapan kepada Tuhan. Baik, Ibu ada saran kepada orang yang saat ini gitu ya, saat sore hari ini, saya percaya ada penonton saat ini sedang berada dalam lingkungan yang namanya jurang permasalahan. Yes. Oke lah, kita persingkat sebuah lembah di mana dia sedang hidup dalam himpitan, kesulitan ekonomi, masalah keluarga, kesehatan dan sebagainya. Ibu bisa kasih semacam saran, nasihat bagi mereka yang saat ini masih di dalam situasi seperti itu. Ya, sedikit Bu. Saya percaya banyak orang di luar sana ya yang saat ini mengalami yang namanya pergumulan, proses daripada Tuhan. Kenapa? Karena hari-hari ini juga bukan hari-hari yang baik ya. Hari-hari ini juga akan semakin buruk. Jadi tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Jangan pernah berpaling. Minta kepada Tuhan untuk tidak melepaskan pegangannya. Tapi tetaplah Tuhan untuk memegang tangan kita. Karena kalau kita yang melepaskan pegangan dari Tuhan, kita hilang. Tapi kalau Tuhan yang melepaskan itu, pasti hidup kita tidak akan berarti lagi. Jadi saya percaya siapapun kamu yang di luar sana yang sudah hilang pengharapan, yuk tetaplah semangat, tetaplah pengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sangat luar biasa. Dan minta perkenanan Tuhan untuk bisa terus ada di dalam hati kamu. Karena Tuhan Yesus itu baik, bahwasanya kasih setianya kekal untuk selamanya. Tetaplah pegang tangan Tuhan dan perkatakan Tuhan Yesus itu baik. Dan saya akan berdoa buat orang-orang di luar sana. Siapapun kamu yang tidak memiliki pengharapan, yang pada saat ini patah semangat, sakit penyakit, dan mengalami apa yang namanya goncangan ekonomi, goncangan rumah tangga, minta tangan Tuhan untuk menyelesaikan. Tanya dirimu apa yang harus kau lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena untuk menyenangkan hati Tuhan itu tidak sulit. Kau cukup mengangkat tangan ke surga dan berkata, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya benar, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Kita tidak tahu kapan, tapi tetaplah menanti-nantikan waktu Tuhan yang terbaik. Enggak pakai tawar, enggak pakai berontak, enggak pakai marah, enggak pakai nangis. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Itu yang terbaik buat saat ini. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi suatu pencerahan buat kita bahwa kekelaman, jurang permasalahan itu akan dijadikan Tuhan sebagai proses sekali lagi untuk merubah karakter manusia. Yes. Merubah karakter saudara gitu, karakter saya, kita semuanya. Satu hal yang pesan yang cukup baik bahwa setelah kita melewati proses itu, kita diharapkan untuk melayani Tuhan. Amin. Tidak hanya melalui sarana pelayanan resmi gitu. Kita bisa dengan pelayanan pribadi, keluarga kita, teman-teman kita di penjara yang saat ini ya terjangkit HIV, narkotika dan sebagainya. Ibu Dona adalah teman pelayanan yang terjun ke dunia lapas penjara
khususnya di kota Medan, di dalam melayani mereka. Dan itu dikerjakan dengan sepenuh hati. Begitu ya. Ya, sepenuh hati. Kenapa? Karena memang itu sudah panggilan. Untuk melayani yang lain saya nggak bisa. Tetap harus orang-orang yang tertolak. Saya pengen sih melayani yang lain, tapi Tuhan katakan di situ tempat kamu. Lakukan. Jadi saya melatih anak-anak saya juga untuk bisa berbagi kepada orang-orang yang di jalanan gitu ya. Kita selalu siapkan makanan-makanan kecil seperti roti-roti. Jadi setiap kita pulang dari mana pun kita melihat ada gelandangan yang seperti melamun atau apa, kita datangin, kita kasih makan, kita kasih minum gitu. Karena memang seperti itu yang Tuhan taruh gitu ya. Mungkin banyak orang yang gak bisa melakukan itu. Bagaimana bisa mereka berinteraksi dengan orang-orang yang sakit jiwa, orang-orang yang gelandangan, orang-orang yang mungkin ada di jalanan. Tapi itu menjadi satu seperti ada kepuasan kalau kita sudah melakukan, melayani mereka, orang-orang yang tertolak gitu. Itu aja. Apalagi orang yang di penjara ya, itu sangat luar biasa bagi saya gitu. Karena orang penjara ini kan banyak yang rindu untuk mendapatkan apa yang namanya pemulihan di dalam alam rohnya, di dalam hatinya gitu. Itulah yang kami lakukan saat ini bersama tim-tim kami. Cuma ya karena masalah COVID mungkin pelayanannya bisa kita lakukan ke bulan September gitu. Baik. Oke teman-teman semua, inilah dia acara cakap-cakap kita hari ini. Kita lihat bagaimana Tuhan bekerja melewati orang-orang yang dulunya tidak bukan siapa-siapa. Namun hari ini dia menjadi siapa yang akan menjadi alat itu. Tidak cuma saya, ibu ini, Anda pun harus jadi alatnya Tuhan. Yes. Anda harus punya cerita spesial dengan Tuhan. Yes. Anda akan bercerita. Baik Bu, sebelum kita akhiri acara kita akan minta Ibu Dona untuk berdoa untuk kita. Sebelum Ibu Dona berdoa untuk kita, saya berharap sebelumnya nih, saya berharap bagi teman-teman saya yang saat ini masih hidup dalam gelimang dosa, Anda masih bergumul dengan metamfetamin, yes, yang kita kenal dengan sabu-sabu. Saya berdoa bagi teman-teman juga yang saat ini masih bergelimang dengan dunia-dunia penyalahgunaan narkotika. Mari kita cukup sampai di sini. Yes. Mari kita sekarang bergandengan tangan dengan Tuhan. Bu Dona, silakan doa untuk kami semua. Ya, sebelum kita berdoa, saya mau memberi semangat kepada kamu yang di luar sana. Kalau kamu merasa kamu tidak layak, jangan pernah takut. Kita semua pewaris kerajaan Tuhan. Kita sama anak-anak Tuhan. Saya dan kamu tidak ada bedanya. Kalau saya bisa, kenapa kamu tidak bisa? Kalau Pak Aga bisa, kenapa kamu tidak bisa? Kita sama-sama memiliki warisan kerajaan surga. Masalahnya sekarang setiap permasalahan yang turun atas kamu, responi dengan positif. Ya, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini Bapak. Kami percaya apapun yang kami kerjakan, kami lakukan sore hari ini hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Dan kami berdoa buat orang-orang yang di luar sana Bapak yang menangkap siaran kami pada sore hari ini Bapak. Kami percaya setiap orang-orang yang sakit Engkau sembuhkan, setiap orang yang lemah Engkau kuatkan, setiap orang yang tidak punya pengharapan Engkau angkat mereka Bapak, pulihkan mereka Tuhan. Dan kami percaya kami aman di dalam tangan-Mu, keluarga kami aman di dalam tangan-Mu, pelayanan kami aman di dalam tangan-Mu, dan orang-orang yang bertalian darah, orang-orang yang berkomunikasi dengan kami, semuanya aman di dalam tangan-Mu. Dan juga Amazing Ministry tetap jaya, berhasil untuk memenangkan jiwa-jiwa, dan Engkau tambahkan berkat turun atas Amazing Ministry Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Oke. Amin. Terima kasih. Demikian untuk sore ini Bapak dan Ibu semua. Amazing Ministry bersama kita dalam pelayanan cakap-cakap dengan Tuhan. Selamat sore. Bye. Tuhan berkati. Bye. Berkat-Mu atasku
sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.